Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadri. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh biasanya orang tua yang bertanya, apakah gangguan kacamata anaknya atau ya kita lebih fokus ke minus saja kali ya. Jadi bisa berkurang atau bisa sembuh, hilang, padahal sudah minum wortel katanya. Tapi nanti akan kita bahaslah di sini tuntas, jadi sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Oke guys, sahabat Dr. Irsad Sadri, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe yang belum. Silakan, kita masih ketemu sama Dr. Putri yang akan berdiskusi dengan kita kesempatan ini. Silakan. Ya, baik dokter. Selamat siang sahabat-sahabat Dr. Irsad semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita mau bahas tentang mata minus ya dok ya. Ya. Karena sebenarnya mata minus nih banyak banget kita temui pasien-pasien di poli ya dok ya. Dan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien itu sendiri gitu mengenai mata minus ini. Karena kebetulan banyak banget yang datang tuh kayak remaja-remaja ya dok ya, didampingi oleh orang tuanya. Biasanya orang tuanya yang suka khawatir ya dok ya. Iya, benar. Nih mata minus gimana sih sebenarnya gitu. Oke, di sini kita akan bahas ya dok ya. Sip. Oke, jadi itu tadi udah disclaimer dulu di awal kita mau bahas tentang mata minus. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama nih dok. Mata minus itu penyakit mata atau bukan? Atau gimana nih dok? Jelasin dulu dong dok. Ya. Mata minus dikelompokkan sebagai penyakit mata. Berbeda dengan gangguan pada orang tua, rambut dekat untuk membaca. Itu proses yang fisiologis, tapi proses yang alamiah. Tapi kalau minus itu termasuk dikelompokkan sebagai penyakit mata. Tapi untuk kita katakan sebagai gangguan penglihatan atau berkurangnya ketajaman penglihatan mereka untuk melihat jauh. Seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Oke, jadi mata minus itu adalah suatu penyakit ya sahabat-sahabat yang ada di rumah. Jadi jangan sampai salah nih. Mata minus itu juga suatu penyakit mata yang sampai saat ini banyak sekali diderita oleh orang-orang ya, baik orang yang sudah tua maupun anak-anak muda zaman sekarang. Seperti itu. Benar ya dok ya? Ya benar. Iya, betul sekali. Oke, kemudian nih dok, kita langsung aja. Kira-kira mata minus ini terapinya apa aja sih dok? Kan yang kita tahu nih baru mungkin sahabat-sahabat di rumah cuma tahu satu atau dua aja nih dok. Ya. Sebelumnya harus kita pahami dulu, orang dengan minus itu artinya apa? Pembiasan pada mata mereka, sinar yang masuk ke mata itu difokuskan di depan retina. Jadi paham kita kan? Ya. Pada orang normal sinarnya jatuh tepat di retina. Tepat di retina harusnya dok ya. Iya. Jadi sekarang bagaimana sinar yang jatuh di depan retina tadi kita pindahkan kembali ke belakang. Maka hanya ada beberapa terapi yang bisa. Betul. Pertama adalah dengan memberikan kacamata di depan mata kita. Kacamatanya apa? Kacamata lensa negatif yang berfungsi untuk membiaskan pinner ke belakang. Kemudian memakai lensa kontak atau soft lens, dikenal sebagai soft lens. Terakhir apa? Lakukan bedah refraktif. Jadi hanya 3 itu yang saat ini ya, dok, bisa ya? saat ini untuk bisa mengobati mata minus. Mana yang terbaik nanti kita diskusikan. Oke, jadi itu ya teman-teman. Ini harus diketahui dulu. Kalau mata minus itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang paling sering adalah kacamata ya dok ya. Betul. Yang kedua adalah mungkin teman-teman sudah sering dengar ada namanya soft lens ya dok ya. Ya lensa kontak gitu ya dok. Terus yang terakhir adalah bedah refraksi. Nah nanti akan kita bahas nih lebih mendetail antara ketiga hal ini. Kira-kira plus minusnya apa saja, seperti itu ya dok ya. Oke, nah dok, sebelum kita masuk ke terapi yang tadi ada 3 itu, saya mau nanya dulu nih dok, soalnya banyak banget yang tanya juga. Tadi kita sempat bahas nih di awal, emang mata minus itu bisa hilang dengan minum vitamin A atau
kayak konsumsi wortel yang banyak sekali, itu kira-kira bisa ngurangin tajam Itu penglihatan. yang sering kita temukan sering seperti itu. Itu banyak sekali ditanyakan kan dok. Orang tua, kenapa nih dok? Anak saya sudah hampir tiap hari saya kasih wortel. Itu. Tapi kok tidak ada perubahan. Kemudian ada pertanyaan lagi apa? Kok minusnya tidak berkurang? Nah, itu. Jadi bagaimana cara bisa berkurang? Betul. Jadi kita pahami dulu. Hmm. Jadi sahabat-sahabat Dr. Irsad sampai selesai ya. Jadi orang minus tadi kan sudah kita terangkan sinarnya jatuh di depan retina. Kenapa tadi begitu? Pada orang minus bisa karena panjang bola mata atau karena akomodasi. Faktornya namanya indeks refraktif daripada lensa mata. Betul. Lensanya waktu itu mencembung atau bias yang disebabkan oleh kornea. Jadi 3 tempat itu. Penyebab utamanya itu ya Penyebab dok ya utamanya di biasanya. situ. Bisa oleh faktor lensa mata, Lensa mata pertama, kemudian faktor kornea, faktor kornea. atau panjang bola mata. Panjang Jadi hanya 3 itu aja. Nah, penyebabnya ya dok ya. Nah, jadi sepertinya tidak ada kesempatan kita kalau minum vitamin, Atau wortel makan tidak wortel, bisa ya. merubah ketiga tempat itu. Betul, itu teman-teman yang harus dipahami ya. Ini penjelasannya udah sangat menarik ya dok ya, dan sangat sederhana gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus sekarang udah paham nih. Jadi bukannya nggak perlu makan sayur ya dok, tapi kalau untuk mengurangi mata minus dengan konsumsi banyak wortel, kayaknya tidak bermanfaat ya dok Tidak ya, manfaat untuk kurang menghilangkan manfaatnya. minus atau rabun jauh. Nah, itu karena tetap terapinya 3 tadi ya dok ya. Tiga tadi. Betul. Oke, jadi udah kejawab nih dok ya Udah. pertanyaan dari teman-teman sama pasien-pasien kita di Poli dok ya. Mudah-mudahan tidak ragu-ragu lah. Betul, gitu. Sip. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Nah, sekarang kita bahas yang tadi 3 terapi itu dok. Kira-kira dari terapi kacamata, soft lens, dan bedah refraktif yang paling kira-kira manfaatnya lebih bagus tuh yang mana dok? Atau ada plus minusnya masing-masing? Ada semuanya pilihan-pilihan yang kita gunakan kita sesuaikan. Betul. Ya. Tetap kembali. Pada saat dia masih kecil, mungkin kita memilih kacamata. Betul. Kemudian atau ukuran yang sudah lebih tinggi, misalnya agak lebih tebal, kita istilahkan seperti mili 5 ke atas. Mungkin pasiennya orang-orang yang berkacamata rabun jauh lebih nyaman pakai soft lens Nah, daripada kacamata. betul. Karena berat. Kemudian juga. kapan dilakukan bedah refraktif itu sangat baik sekali karena teknologi sekarang lebih baik. Lebih baik. Pertama, tapi bisa menghilangkan tanpa kacamata. Jadi kan banyak yang meminta bagaimana supaya hilang berkacamata. Ya udah dilakukan operasi, kita katakan sebagai bedah refraktif. Bedah refraktif. Sering kita dengar itu namanya lasik. Oh, Itu dulu. klasik ya. Sekarang istilahnya macam-macam. Oh, gitu. Sudah berkembang. Jadi kita katakan sebagai bedah refraktif saja dengan teknik yang terbaru. Jadi pilihan itu tergantung. Kalau udah lebih bedah refraktif biasanya dikerjakan 18 tahun ke atas. Gitu. Kalau anak kecil lebih baik pakai kacamata dulu aja ya dok ya. Kacamata pilihannya. Soft lens biasanya kalau sudah bisa merawat soft lens, kemudian ukurannya lebih tebal, soft lens lebih nyaman. Lebih nyaman ya dok ya. Oh gitu. Jadi bijak ya dok ya untuk pemakaian ketiga terapi ini teman-teman. Dan memang sebenarnya kalau untuk indikasinya tetap dokter mata yang bisa memberikan solusi gitu maksudnya dok ya. Iya, jadi ada tiga terapi tadi yang bisa kita pahami dan teman-teman nggak perlu harus khawatir lagi gitu kapan kita harus pakai kacamata, kapan pakai soft lens gitu. Jadi memang ternyata kalau minusnya lebih besar lebih nyaman pakai soft lens ya dok ya. Iya, karena dia langsung menempel di mata kita. Tapi balik lagi ya dok ya, harus menjaga higienitas dulu ya dok ya. Jangan sampai kita pakai soft lens malah nanti timbul iritasi dan lain-lain ya dok ya, karena kita tidak menjaga kebersihan gitu ya sahabat-sahabat dokter Irsad. Wah seru sekali nih dok, saya jadi tahu banyak juga nih. Oke, sip. Tadi terapinya udah dijelasin tuh, plus minusnya juga udah ada. Kemudian, ini pertanyaan yang selanjutnya dok. Tadi kan salah satunya pemakaian kacamata nih dok. Kan kacamata tuh dipakainya nggak mungkin dalam waktu singkat ya dok ya. Nah kira-kira kapan sih kita harus kontrol untuk ganti kacamata dok baiknya? Baik pada anak maupun orang dewasa dok. Jadi seperti kacamata memang
kalau kita sudah berkacamata memang harus dikontrol rutin. Betul. Karena tujuannya kacamata seperti kita bilang di awal tadi kan sebagaimana supaya membiaskan cahaya tepat kembali ke retina mata dia sehingga lebih jelas. Jadi kalau dia sudah pusing atau berubah buram berarti harus kontrol. Biasanya kita anjuran kalau anak-anak biasanya tiap 6 bulan harus kontrol. Kemudian jangan takut. Sering orang tua kalau berkacamata katanya anaknya nanti umurnya bertambah. Tapi sebenarnya kacamata itu nggak masalah bertambah. Yang penting dia targetnya normal, tapi berkacamata. Jadi kalau dewasa biasanya kita anjuran setahun sekali kontrol perlu. Oke, gitu. Nah ini yang harus dicatat juga ya dok ya, Iya. sama sahabat-sahabat. Kadang bener dok banyak pertanyaan kok ini saya jadi takut pakai kacamata nih karena katanya kalau pakai kacamata malah jadi nambah minusnya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Tapi ternyata enggak ya teman-teman. Ya dok ya. Jadi ya kalau dia berkacamata Justru resiko bertambahnya lebih ringan. lebih berkurang. tidak cepat seperti tanpa kacamata. Karena justru kalau nggak pakai kacamata nanti matanya jadi nggak ini ada malah jadi nggak fokus. Pertama buram, capek, Betul. ukurannya lebih cepat bertambah. Nah, itu teman-teman yang jangan salah paham mengenai kacamata ini gitu ya. Kemudian yang paling ditakuti kalau anak-anak namanya itu jadi mata malas. Nah, itu Kalau dalam pertumbuhan kacamata tidak dikoreksi, mata malas. jadi mata. Mungkin kita bahas di topik yang akan datang. Nanti akan kita bahas mengenai mata malas teman-teman. Jangan sampai dilatih karena ini masih berlanjut terus gitu. Oke, udah keren ya dok ya pembahasannya ini udah mantep banget karena banyak banget ini benar-benar pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang-orang gitu. Termasuk saya sendiri dok. Oke, sip. Putri berkacamata ya? Berkacamata dok. Tapi hari ini softline ya? Betul dok. Ya begitulah teman-teman ya. Oke sip. Selanjutnya nih dok. Tadi kalau untuk tips mencegah mata minusnya bertambah, yang tadi udah sempat kita bahas ya dok ya. Iya. Penggunaan kacamata itu Pakai sendiri kacamata, teman-teman. kontrol teratur. Betul. Vitamin apakah boleh? Boleh aja. Boleh aja untuk kesehatan mata. Untuk kesehatan mata. Jangan sampai pakai kacamata tapi nanti malah sakit mata lagi gitu ya dok ya. Tetap harus menjaga kesehatan mata itu penting ya teman-teman. Oke, nah dok terakhir nih, saya mau nanya, mata minus tuh bisa bikin kebutaan nggak dok? Sampai kebutaan gitu maksudnya? Kan kadang banyak juga nih orang-orang yang takut gitu. Ada, namanya minus patologis. Nah, Itu artinya ukuran minus yang terlalu tinggi, bisa juga terjadi perdarahan di retinanya. Kita katakan minus patologis, miopia patologis. miopia Rambut jauh patologis. ada seperti itu. Oh, gitu. Kebutaan sebenarnya tidak kebutaan kalau untuk kontrol teratur, cuma penglihatannya jadi berkurang. Oh, gitu. Misalnya terjadi ketimpangan ukuran, itu yang kita katakan sebagai anisometropia. Efeknya salah satu mata tidak berfungsi dengan baik. Jadi ukuran yang tidak tepat, ukuran yang tidak sama besar, efeknya jadi satu mata tidak berfungsi. Itulah pentingnya kontrol ya dok. Kontrol. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita takut ke dokter untuk pakai kacamata atau yang lain-lain karena sebenarnya itu adalah salah satu pencegahan untuk terjadi yang tidak kita inginkan gitu loh. Ya dok ya. Oke. Wah, sudah bagus banget nih dok. Pertanyaan saya sih udah habis nih dok ya. Jadi udah terangkum semua pada acara kita hari ini. Udah sangat banyak informasi yang bisa didapatkan oleh teman-teman di luar sana maupun sahabat-sahabat riset yang pakai kacamata sekarang udah tahu semua dong. Iya. Jadi kita simpulkan aja, Boleh dong. kalau rambut jauh itu harus berkacamata atau software atau melakukan tindakan beda refraktif. Kemudian ada yang ditakuti lagi, apakah beda refraktif itu berbahaya? Sekarang tindakannya cukup aman, cuma masalahnya tidak aman di kantong itu aja. Betul. Bisa di searching sendiri ya. Iya, sekarang udah nggak pakai, kalau dulu masih pakai laser semua. Iya. Sekarang lukanya lasernya pun kecil, 2 mm. Jadi lebih cepat sembuhnya. Lebih cepat juga, sembuh, lebih cepat bisa pulih. lihat. Lebih enak ya dok ya. Iya.
cuma ya itu ya dok. Tidak aman di kantong itu aja. Iya. Tapi sekarang kan untuk masuk-masuk, misalnya kalau orang tua kan Kedinasan, ingin anaknya gitu ya. kedinasan, tidak Betul. berkacamata. Biasanya kan alternatifnya Klasik. bedah refraktif. Iya, bedah refraktif. Oh gitu. Oke. Saya rasa demikian. Iya, keren banget dok. Oke gitu ya, sahabat-sahabat Irsyad. Untuk hari ini kita udah selesai nih untuk permasalahan mata minus gitu ya. Tapi yang tadi kan pertanyaan di awal nih dok, mata minus apakah bisa hilang sempurna? Ternyata bisa ya dok. Jawabannya adalah dengan bedah refraktif teman-teman. Gitu. Mungkin itu aja. Sekarang bisa ditutup oleh dokter Irsyad. Terima kasih sahabat-sahabat Dr. Irsyad yang selalu menonton channel Dr. Irsyad. Silakan komen, like, subscribe, atau kita bikin topik-topik yang baru, silakan komen dan tekan tombol lonceng. Silakan share kalau bermanfaat. Mudah-mudahan konten kita hari ini bermanfaat. Tidak ada keraguan-keraguan lagi tentang rabun jauh. Siap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.